Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Pak Nur Amali. Ya, anak-anakku kelas 11 AKL dan kelas 11 TB yang berbahagia. Lagi selamat bertemu kembali dengan Pak Nur Amali dalam mempelajari mata pelajaran Penjas Orkes. Ya. Dalam kali ini kita akan mempelajari menganalisis kategori keterampilan gerak aktivitas gaya renang. Ya. Oleh sebab itu, mari kita sebelumnya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita benar-benar bisa belajar dengan baik, walaupun mungkin dalam situasi yang tidak memungkinkan kita ketemu. Kita dalam posisi istilahnya saling berjauhan, kita melakukan PJJ. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan ini memberi sekali lagi kemanfaatan, memberi sesuatu yang lebih baik untuk kita. Sekali lagi anak-anak, mari kita bersemangat, walaupun situasinya kita di masa pandemi, kita tetap semangat untuk belajar dan belajar. Anak-anakku yang berbahagia, bahwa kita akan mempelajari sekali lagi adalah keterampilan gerak aktivitas gaya renang. Ya. Renang ini adalah merupakan salah satu aktivitas air yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur. Gerakan tersebut adalah koordinasi dari gerakan kaki, tangan, badan, dan ambil napas. Jadi sekali lagi bahwa aktivitas gerakan renang ini diantaranya nanti adalah merupakan suatu gerakan koordinasi gitu ya. Koordinasi daripada gerakan-gerakan tadi. Jadi gerakan kaki, bagaimana kita melakukan gerakan kakinya itu ya. Bagaimana kita melakukan gerakan tangannya ya. Bagaimana kita melakukan gerakan badannya. Bagaimana kita melakukan ambil napas gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa aktivitas air itu adalah suatu gerakan yang menghasilkan suatu gerakan yang teratur ya. Dan gerakan tersebut adalah sekali lagi adalah gerakan dari gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan badan, dan gerakan mengambil napas yang dikoordinasikan sedemikian rupa sekali lagi akan mendapatkan suatu gerakan renang yang baik. Tujuan gerakan renang ini bukan semata-mata untuk mencapai suatu prestasi yang baik ya. Tidak mungkin kita belajar kita ini karena kita di jurusan TB, di jurusan akuntansi gitu ya. Tidak mungkin semuanya itu akan mencapai suatu prestasi yang maksimal, nggak mungkin itu loh. Sebagian besar adalah tidak didapat dari prestasi yang maksimal itu. Tetapi di dalam kita melakukan olahraga itu memang ada hal-hal yang lebih penting, ada hal yang lebih luas lagi daripada sekedar untuk mencapai prestasi. Ya. Akan tapi tujuan yang lebih luas itu diantaranya adalah untuk membentuk dan mengembangkan fisik kita, gitu ya. Jadi dengan perkembangan gerak, kalau kita nanti kan belajar di fakultas olahraga, kalau kalian mungkin nanti bisa masuk ke sana, gitu ya. Ada beberapa mungkin anak-anak yang berminat untuk di olahraga, nanti akan belajar tentang perkembangan gerak. Bahwa seseorang itu nanti bisa saja tidak baik gerakannya, kan tidak, perkembangan gerak tidak baik akan menjadikan dia itu tunagerak. Melangkah aja tidak bisa. Melakukan gerakan kanan, kiri, kan nggak bisa. Karena perkembangan geraknya itu baik. Maka dengan kita berolahraga yang teratur, berolahraga yang baik, maka kita akan dapatkan diantaranya adalah perkembangan gerak kita yang bagus. Ya, kita melakukan gerakan yang baik, kita koordinasinya bagus gitu ya. Maka itulah satu hal diantaranya di saat kita melakukan olahraga itu kita akan dapat diantaranya adalah apa? Kita akan mendapatkan pembentukan dan perkembangan fisik yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan pembinaan hidup sehat. Ya. Jadi kita dengan melakukan olahraga, diantaranya olahraga renang ini, hidup kita itu sehat. Sehat itu sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Walaupun kita banyak uang, walaupun kita jabatannya tinggi, tetapi kalau kita tidak mempunyai kesehatan, apa yang bisa kita lakukan? Maka kesehatan ini mutlak, kesehatan ini adalah penting. Ya. Maka kesehatan diperlukan ya. Maka dengan olahraga ini maka kita akan dapatkan diantaranya kesehatan di dalam hidup kita ini
Ya, kita akan menjadi bahagia, kita akan menjadi senang, diantaranya karena kita hidup sehat. Nah, hidup sehat itu diantaranya usahanya adalah dengan berolahraga yang teratur, diantaranya adalah olahraga renang. Selain itu juga, ya, olahraga juga mendapatkan suatu kesegaran jasmani yang baik. Dengan olahraga yang teratur maka kesegaran jasmani kita akan menjadi bagus. Ya, kita misalkan bekerja suatu PT, ya, di garmen, atau kalian menjadi seorang akuntan gitu ya, maka kalau dia bugar jasmaninya, di saat dia itu pulang dari kerjaannya sampai di rumah itu masih bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas sederhana yang lain. Itu berarti dia bugar. Kalau tidak bugar, maka setelah dia pulang dari kerja loyo dia, ya, dia tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, maka itu namanya tidak bugar. Maka dengan olahraga yang teratur, olahraga yang baik itu, maka tubuh kita itu akan jadi bugar, ya, dan kenyamanan kita di rumah, kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain setelah kita bekerja dari kantor. Maka diperlukan sekali kita mendapatkan suatu kebugaran jasmani. Selain itu juga, maka kita juga dapatkan peningkatan kapasitas tubuh, ya. Tubuh kita ini akan meningkat, akan baik diantaranya gitu ya, akan baik gitu. Diantaranya apa? Ya, akan meningkatkan kualitas dan peredaran darah. Ya, sekali lagi akan meningkatkan kualitas jantung dan peredaran darah. Ya, jadi jantung ini akan baik, otot jantungnya akan menjadi bagus. Kalau otot jantung itu bagus, maka di dalam bekerja jantung itu akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh, mengantarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh, ya, dan nanti akan membuang ekskresi atau membuang istilah sisa-sisa pembakaran, ya, lewat alat-alat ekskresi kita itu dengan baik. Maka dengan olahraga tadi juga kita akan dapatkan sesuatu yang baik kalau kita istilahnya tadi berolahraga dengan bagus, berolahraga dengan teratur, diantaranya olahraga renang itu, maka otot jantung itu menjadi kuat, sehingga apa? Bisa mencaplai makanan ke seluruh tubuh kita, gitu ya, melakukan pembakaran, ya, sehingga pembakaran itu kita dapatkan energi yang kita lakukan sehari-hari. Maka sekali lagi dengan olahraga yang baik itu nanti otot jantung menjadi kuat, sehingga peredaran darahnya lebih sempurna, lebih bagus, suplai makanan juga lebih bagus, pembakaran sempurna, sehingga kita melakukan aktivitas itu baik, gitu ya. Itu diantaranya salah satunya. Kemudian yang berikutnya adalah juga meningkatkan kapasitas vital paru-paru. Paru-paru kita akan menjadi baik kalau kita berolahraga dengan teratur. Ototnya menjadi kuat, sehingga dalam mengambil oksigen yang diperlukan untuk pembakaran di dalam tubuh kita ini akan menjadi bagus, ya. Maka sekali lagi mari kita akan berusaha, ya, untuk belajar dengan berolahraga ini dengan teratur dengan baik ini, maka kita akan dapatkan sekali lagi otot paru-paru yang kuat. Sekali kita tarik paru-paru kita bisa mengambil oksigen yang banyak, kita sampaikan, kita diberikan, istilahnya diberikan ke seluruh tubuh untuk pembakaran itu, kita dapatkan suatu hal yang terbaik, ya. Sekali lagi dengan meningkatkan olahraga ini, maka kapasitas paru-paru itu akan menjadi baik, lebih sempurna, pembakaran juga lebih bagus karena pembakaran itu diperlukan oksigen, ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga mempengaruhi otot itu menjadi berisi, ya, menjadi kuat, ya. Kalau kita berolahraga, tangannya itu menjadi kuat, menjadi baik, ya. Kemudian badan kita itu menjadi berisi dan sebagainya, ya, menjadi tidak kelihatan lembek, itu seperti itu. Maka sekali lagi dengan berolahraga ini akan kita dapatkan sesuatu hal yang sangat luar biasa, ya. Selain itu, ya, renang itu setelah kita belajar renang ini sekali lagi, ya, kita bisa mengambil manfaat. Jadi setelah kita belajar renang ini nanti, ya, maka kalian diharapkan bisa menganalisis, ya, teknik gerakan renang, ya. Oh, gerakan gaya dada itu seperti apa, gaya bebas itu seperti apa, ya, ya. Dan juga setelah itu juga bisa mempraktekkan teknik gerakan renang tersebut. Jadi sekali lagi, setelah kalian nanti belajar ini, ya, belajar tentang gerakan renang ini nanti,
Maka diharapkan kalian satu bisa menganalisis teknik gerakan renang. Yang kedua, nanti bisa mempraktekkan teknik gerakan renang. Sehingga di saat kalian nanti bisa melakukan itu semuanya, nanti bisa melakukan olahraga renang dengan baik, berolahraga dengan baik, sehingga kita dapatkan dalam kehidupan kita ini yang berbahagia. Anak-anak yang saya cintai, anak-anak yang cerdas, ya, anak-anak yang selalu berusaha untuk mencapai sesuatu hal yang baik, ya, selalu meningkat dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan, ya, di berikutnya, yaitu kita akan bahas satu demi satu tentang pembahasan olahraga renang ini. Anak-anakku yang saya cintai, sebelum kita melakukan renang, maka ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Jangan sampai kita melakukan renang nanti justru akan menimbulkan bahaya pada diri kita. Maka sebelum kita melakukan renang, maka kita harus perhatikan dulu, ya, hal-hal yang kita perlu perhatikan di dalam sebelum kita berenang, ya. Pertama adalah melakukan pemanasan, stretching, ya, berlari-lari, ya, kecil seperti itu, ya. Kemudian kita menyesuaikan badan kita itu dengan air. Setelah kita pemanasan dan sebagainya, biar tidak terjadi kram perut dan kram-kram yang lain, begitu, ya. Kakinya tidak kram dan sebagainya, perutnya tidak kram, gitu, ya. Sekali lagi kita melakukan pemanasan yang cukup. Setelah itu sesuaikan badan kita itu dengan air, ya. Jangan langsung biur nyemplung ke kolam, gitu, ya. Tetapi kita sedikit mengambil air di kolam itu, kita basuhkan di badan kita sedikit-sedikit, kemudian di muka kita, tangan kita, kaki kita, begitu, ya. Jadi disesuaikan air yang ada di kolam itu dengan tubuh kita, ya. Kemudian sekali lagi usahakan, ya, di dalam kita berenang itu jangan perut kita kosong, ya. Sebelumnya atau 1 jam sebelumnya kita sudah makan dulu, sehingga di dalam melakukan renang ini kita dalam kondisi ada tenaga untuk melakukan renang itu, ya. Tidak perutnya kosong, tapi perutnya istilahnya itu berisi, tidak kosong, gitu, ya. Itu hal-hal yang mesti kita perlukan, diantaranya sebelum kita melakukan renang biar tidak ada kecelakaan. Jangan lupa nanti setelah kita melakukan renang, ya, setelah selesai, ya, membasuh tubuh kita ini, kita bersihkan tubuh kita ini, ya, dari air kolam tadi dengan air bersih, ya, dengan mandi, dengan sabun dan sebagainya, ya, dibersihkan, ya. Keringkan pakaian di tempat yang istilahnya itu panas, dan, ya, istirahat yang cukup, ya, makan yang cukup juga, ya. Ya, itu adalah hal-hal di saat kita harus persiapkan, ya, di sebelum kita itu melakukan gerakan olahraga renang. Jadi kita harus persiapkan dulu, kita usahakan seperti itu. Anak-anakku yang saya cintai, ya, di dalam renang ini ada prinsip-prinsip dulu juga yang harus kita miliki, ya. Di dalam melakukan suatu aktivitas apapun, maka diantaranya renang ini, pertama kita harus senang dulu, ya, hati kita senang, ya. Nah, hati senang itu mau melakukan apapun itu kan jadinya enak, namanya sudah senang, gitu, ya. Maka usahakan hati kita itu senang di dalam melakukan gerakan atau olahraga renang ini. Kemudian yang kedua ada keberanian, ya, ada keberanian dari diri kita itu untuk melakukan gerakan-gerakan renang itu, untuk melakukan latihan-latihan itu, ya. Kalau kita takut, kita tidak berani, cuma berpegangan di pinggir kolam seperti siput, ya, nah, itu, ya. Maka itu menjadikan kita tidak akan bisa melakukan gerakan renang, ya. Maka perlu ada keberanian, ada kepercayaan diri, saya harus bisa, ada kepercayaan diri dalam dirinya itu. Dan juga tidak kalah penting juga ada ulat, ya. Jadi ada 4 hal itu, ya. Senang hatinya, ada keberanian, ya, kepercayaan diri, dan juga keuletan. Nah, itu 4 hal juga yang harus dimiliki kita berenang. Kemudian yang berikutnya adalah ada prinsip-prinsip dulu di dalam berenang, ya. Prinsip apa diantaranya adalah dalam masuk dalam air itu kita namanya ada prinsip mengapung, ya. Ya,
Kita duduk jongkok di dalam air, kemudian tangan kita gerak-gerakkan, ya. Tangan kita berpegangan di pegangan pinggir kolam itu, kakinya digerak-gerakkan naik ke atas. Nah, itu prinsip mengapung diantaranya begitu. Gerakan jongkok berdiri, seperti itu, ya. Ya, itu diantaranya prinsip-prinsip mengapung yang harus kita miliki. Anak-anakku, jadi sekali lagi kita sampaikan bahwa di dalam renang tadi ada prinsip-prinsip, ya, diantaranya ada prinsip psikologis, itu adalah senang hatinya, kemudian berani, percaya diri, ulet, ya, itu prinsip psikologis. Kemudian ada prinsip mengapung seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga tidak lupa yaitu prinsip meluncur, ini juga penting, ya. Jadi kalian belajar untuk meluncur, ya. Meluncur dari pinggir kolam ini, kakinya jongkok, kemudian meluruskan, tangannya lurus, ya. Kemudian meluncur berada di permukaan air, semuanya seperti keadaan lurus semuanya, seperti ketepok gitu, ya. Jadi itu ada prinsip meluncur gitu, ya. Jadi sekali lagi prinsip-prinsip itu harus dipahami. Sekali lagi ada prinsip psikologis, ada prinsip mengapung, dan prinsip meluncur. Di dalam renang ada seperti itu. Anak-anakku yang berbahagia, kita langsung lanjut saja ke renang ini. Sekali lagi, ya, renang merupakan salah satu aktivitas di dalam air yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur. Renang itu terdiri ada gaya bebas, ya, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu, gitu, ya. Sekali lagi dalam aktivitas renang nanti kita akan belajar bagaimana gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Di dalam gaya-gaya ini nanti itu seperti yang kita utarakan di depan tadi, ada koordinasi gerakan-gerakan, ya. Bagaimana sih gerakan kakinya di gaya bebas itu? Bagaimana sih gerakan kakinya di gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu? Bagaimana sih gerakan tangannya di saat gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu? Semuanya berbeda. Cara mengambil napasnya juga berbeda. Gerakan badannya juga berbeda, ya. Maka sekali lagi mari kita satu persatu kita pelajari, ya, bagaimana analisis dari masing-masing gaya yang ada dalam renang ini, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Dalam keterampilan gerak renang gaya bebas ini, ya, atau melakukan gerak renang gaya bebas ini, yang harus dikuasai pertama itu posisi streamline, ya. Posisi streamline itu adalah, ya, posisi badan di atas air, harus sejajar mungkin di permukaan air, ya, yaitu keadaan tubuh rileks, seperti itu, ya. Karena posisi badan yang salah akan mengurangi kecepatan di dalam berenang, gitu, ya. Maka posisi streamline ini harus diusahakan, ya, di dalam gerakan gaya bebas ini, gitu, ya. Jadi posisi streamline seperti apa yang ada dalam gambar ini, ya. Posisi streamline itu yaitu sekali lagi posisi badan di atas air, harus sejajar mungkin di permukaan air, nah, itulah streamline, gitu, ya. Karena sekali lagi badan yang tidak streamline, ya, yang salah itu akan mengurangi kecepatan di dalam renang. Setelah streamline, kedua itu adalah gerakan kaki seperti sudah kita utarakan di depan tadi, ya. Dalam gaya bebas ini maka kita ada gerakan kaki, gitu, ya. Gerakan kaki ini harus diatur sedemikian rupa sehingga, ya, menghasilkan suatu gerakan kaki yang benar. Karena fungsi gerakan kaki ini sebagai alat keseimbangan, gitu, ya. Jadi sekali lagi bahwa gerakan kaki pada gaya bebas ini, ya, tidak berfungsi untuk menggerakkan badan ini ke depan, ya. Fungsinya untuk apa? Kaki ini adalah untuk keseimbangan badannya, ya, untuk keseimbangan badannya. Sedangkan gerakan maju, ya, ke depan itu sebagian besar itu ditentukan oleh gerakan tangan. Coba perhatikan itu gerakan kakinya, ya, seperti pada gambar itu, ya. Jadi seorang perenang itu kepala, bahu, pinggung, dan kakinya itu kalau bergoyang
keterlaluan atau bergoyang itu berlebihan atau ya ke samping kirinya itu bolak kaki kanannya itu berlebihan, ya, itu akan merugikan si perenang itu, ya. Sebab itu ya akan menarik separuh air dalam perjalanan. Maka ya sekali lagi gerakan kaki itu rileks, tenang ya, ke atas ke bawah bergantian dan sebagainya gitu ya. Jadi diusahakan seperti itu karena gerakan kaki ini sekali lagi tidak untuk ya menggerakkan badan ke depan, tetapi sekali lagi gerakan kaki itu sebagai keseimbangan saja. Kemudian yang ketiga yaitu gerakan lengan. Gerakan lengan itu ya seperti gerakan menarik pull. Itu untuk memulai gerakan menarik ya, tangan dimasukkan ke dalam air. Jadi luncur ke depan itu ya, masuk ke dalam air seperti itu. Gerakan menarik pull dilakukan setelah siku masuk ke dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Sesudah itu dilanjutkan gerakan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Setelah gerakan mendorong dilanjutkan istirahat, yaitu setelah lengan lurus ke belakang dengan mengangkat siku keluar dari permukaan air dengan diikuti lengan bawah dan jari-jari rileks. Digeser dari belakang ke depan, dekat luar permukaan air dan dekat pada badan. Irama gerakan recovery harus sama dengan irama pull dan push setelah siku mendekati kepala. Jari-jari dimasukkan ke dalam air di sebelah muka kepala. Nah, itu ya, jadi itu diantara gerakan full di gerakan tangan ya, gitu ya. Kemudian gerakan lengan lanjutan atau gerakan mendorong push ini, itu gerakan tangan mendorong push harus dilakukan dengan kuat dan arahnya ke depan, ke belakang sampai tangan di bawah dada. Jadi gerakannya kuat ini ya, gerakannya kuat ya, karena tadi sekali lagi gerakan tangan ini adalah untuk menggerakkan badan itu ke depan. Maka sekali lagi gerakan tangan ini harus didorong dengan tenaga yang kuat. Tangan didorongkan ke belakang hingga siku lurus dan telapak tangan menghadap ke belakang. Kemudian siku ditarik ke atas rileks dan digeser ke depan pelan-pelan seirama dengan lengan yang lain. Pada saat siku ditarik sampai segaris dengan bahu, telapak tangan dan jari-jari tangan mengikuti gerakan siku tersebut. Setelah itu telapak tangan dan jari-jari digeser ke depan lebih awal dari siku sampai berada di depan kepala dengan telapak tangan mengarah ke belakang dan jari-jari menuju ke bawah. Jadi sekali lagi ya, lurus dalam air tarik ya, di depan dada tarik, lurus lagi dan seterusnya. Itu gerakan lengan ya. Gerakan lengan itu ya. Kemudian gerakan lengan lanjutan lagi ya, itu ya, seperti itu ya. Nah, itu gerakan istirahat recovery. Coba lihat gambarnya itu ya. Gitu ya. Pertama, pada waktu istirahat, siku harus selalu lebih tinggi dari bagian lengan yang lain ya. Siku ya, jadi siku harus lebih tinggi daripada gerakan lengan yang lain. Lengan harus rileks, ya, tidak kaku. Ya. Telapak tangan tetap menghadap ke belakang ya, menghadap ke belakang. Jari-jari tetap mengarah ke bawah dan rileks. Ya. Irama gerakan harus sama dengan irama gerakan menarik dari lengan yang lain. Yang kedua, pada waktu menarik, lengan ditarik silang di bawah dada dengan kuat ya, set ya, kuat ya. Siku tetap, sedangkan kaki bengkok. Siku tidak boleh keluar terlalu jauh dari garis vertikal paru-paru. Jika lihat gerakan lengan renang gaya bebas ini tadi ya, silahkan dilihat gitu ya, seperti itu. Anak-anak yang saya cintai, yang terakhir dari gerakan gaya bebas ini diantaranya adalah yang gerakan juga penting gitu, yaitu gerakan untuk menarik napas, gerakan bernapas. Teknik bernapas pada renang gaya bebas adalah palingkan muka ke samping ya, ke samping sebagian atau seluruhnya boleh, dengan mulut keluar dari permukaan air ya, bermuat keluaran dari permukaan air itu ya, seperti itu ya. Kemudian ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut atau hidung dan keluarkan napas secara perlahan-lahan setelah muka masuk ke dalam air. Ya, cara itu sebagian pernapasan ritmis. Jadi waktu naik tarik napas ke dalamnya, hembuskan napas itu, gitu ya. Waktu ke atas tarik napas baik-baik lewat mulut atau hidung. Kemudian setelah dalam mulut itu ngempus, bahasa Jawanya seperti itu. Ya,
Jadi seperti itu gerakan pernapasan. Pengambilan napas secara eksklusif yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya dan mengeluarkan udara di luar air melalui mulut dan hidung sesaat sebelum pengambilan udara berikutnya dimulai. Itu ya. Jadi itu ada apa namanya, gerakan renang gaya bebas. Kita lanjut sekarang adalah menganalisis keterampilan gerak renang gaya dada. Ya, baik. Satu, mengenal aktivitas gerak renang gaya dada. Renang gaya dada atau chest stroke atau juga disebut dengan gaya kata ini adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, ya, permukaan air. Kedua belah kaki menendang keluar, jadi menendang keluar, gitu ya, menendang keluar. Kedua belah kaki itu menendang keluar. Sementara kedua belah tangan diluruskan ke depan, tangannya nendang keluar, tangannya ke depan. Kedua belah tangan dibuka ke samping seperti gerakan membelah air, ya, membelah air, ya, seperti itu. Agar badan maju lebih cepat ke depan. Gerakan tubuh meniru gerakan kata sedangkan berenang, sehingga disebut juga gerakan gaya dada ini dengan gerakan gaya kata, karena gerakan meniru gerakan gaya kata. Ya, coba kalian lihat gambar di bawahnya itu, yaitu gerakan renang gaya dada, gitu ya. Melakukan gerak renang gaya dada ini yang pertama seperti sama di satu tadi, yaitu gerakan kaki, ya. Gerakan kaki yang pertama itu kaki ditekuk, lutut dibengkokkan, ya, ke dalam atau ditekuk. Kemudian ditendangkan, diluruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka, kaki dan kanan saling berjauhan. Jadi ditarik begitu, pukul keluar, gadok lagi ke tengah, tarik, luruskan lagi, pukul keluar, seperti itu, ya. Jadi kaki seperti itu. Jadi kaki ditekuk, ya, kemudian tendangkan bersamaan ke saling berjauhan, kedua kaki itu, ya, kedua kaki itu berjauhan, seperti itu. Kemudian tendangkan, luruskan kaki dengan posisi kedua kaki terbuka atau kaki kiri dan kanan saling berjauhan. Yang berikutnya masih dalam posisi kaki lurus, kemudian kaki dirapatkan sampai telapak kaki kiri dan kanan bersentuhan. Ini akan menambah daya dorong. Jadi setelah mendorong ke sana, tarik ke sini, maka akan lebih mendorong ke depan kakinya, seperti itu. Akan dorong badan ke depan karena gerakan kaki ke tengah dan lurus tadi, ya. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk, tendang, rapatkan. Tekuk, tendang, rapatkan. Jadi urutan gerakan gaya dada ini adalah tekuk, ya, tendang, rapatkan. Tekuk, tendang, rapatkan, seperti itu, ya. Itu gerakan kaki apa namanya, gaya dada. Ya. Kemudian kita lanjutkan gerakan tangannya, ya. Gerakan tangan ini, ya, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala, ya. Kedua telapak tangan saling bertemu menempel, ya, di atas kepala. Terus gitu, ya. Kemudian tarik tangan ke samping kanan dan kiri, ya, tarik tangan ke samping kiri. Tetapi tidak perlu terlalu ke samping, ya. Cukup tarik ke samping selebar bahu, jadi lebar bahu saja, selebar bahu aja. Set, tarik, ya. Kemudian ke bawah, tarik ke bawah, ya. Ke samping selebar bahu dan selebihnya ke bawah. Jadi luruskan, tarik seperti ini, selebar bahu, tarik ke bawah, ya. Seperti itu. Luruskan tangan kembali, ya. Luruskan tangan kembali dan ulangi dengan urutan luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping selebar bahu, ya, kiri dan kanan, kemudian tarik ke belakang, seperti itu, ya. Seperti itu, ya. Itu gerakan tangan dari gerakan gaya dada. Ya, coba kalian lihat di gambar itu gerakan tangannya, ya. Jadi urutan gerakan tangan gaya dada ini adalah luruskan tangan di atas kepala, gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, gerakan kombinasi tangan, kaki dan pengambilan napas dilakukan ketika gerakan tangan ke samping kiri dan kanan, kemudian kepala mendongak ke atas sambil mengambil napas. Itu, ya. Itu gerakan tangannya. Kemudian kita lanjut dulu, ya, ke mengambil napas. Dalam gaya dada ini, ya, mengambil napas, ya, ketika tangan bergerak ke samping, ya, gerak ke samping tadi selebar bahu atau selebar bahunya masih, maka menaikkan kepala sedikit ke atas permukaan air dan langsung ambil napas. Lakukan sampai lancar, ya, lakukan sampai lancar. Gerakan tangan dan kaki dilakukan bergantian. Lakukan terus sampai bisa selebar kolam renang. Ya, dalam melakukan renang tadi belajar tadi, ya. Setelah lancar mulailah perbaiki renang gaya dada Anda, kayak kata kalian semuanya.
Gerakan kaki dan tangan bergantian, yaitu satu kali gerakan kaki, satu kali gerakan tangan, dan ambil napas. Gerakan tangan jangan terlalu lebar, melainkan agak ke bawah, ya. Karena hal ini akan memberikan dorongan yang lebih kuat, lagi terus memudahkan pengambilan napas, gitu ya. Itu sekali lagi analisis gerakan gaya dada. Kita lanjut, ya, kepada analisis keterampilan gerak renang gaya punggung sekarang, ya. Melakukan gerak renang gaya punggung ini adalah berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Ya. Kalau gaya bebas tadi menghadap ke bawah, sekarang karena gaya punggung kebalikannya, yaitu menghadap ke atas, ke permukaan air. Gerakan kaki dan tangan serupa dengan gaya bebas, tapi dengan posisi tubuh terlentang di permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan menuju pinggang seperti gerakan mengayuh. Mulut dan hidung berada di luar air sehingga mudah mengambil atau membuang nafas dengan mulut atau hidung. Ya, coba kalian lihat gambarnya itu, ya. Renang gaya punggung, gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan analisis gerakan kakinya, ya. Dalam gerakan kaki, ya, gaya punggung ini, ya, tangan terjulur penuh ke sebelah atas kepala, ya, kanan, ya. Kaki kanan dan kiri digerakkan naik turun secara bergantian, ya, naik turun secara bergantian. Seperti orang yang sedang berjalan seperti gaya bebas, tetapi dengan posisi wajah menghadap ke atas, ya. Tangan kakinya seperti itu menghadapnya ke atas. Atau ayunkan kaki vertikal bergantian, ya. Coba kalian lihat itu gerakan kakinya di gambar itu, ya, seperti itu. Nah, dengan rileks, dengan kepala rileks hingga kedua telinga terendam air, juga perlu dipertahankan pinggul terangkat. Jangan sampai pinggul jatuh hingga posisi setengah duduk. Jadi pinggulnya itu berada di streamline, di posisi di air, di permukaan air, tidak berada di bawah. Ini seperti itu, ya. Pergelangan kaki lemas sehingga telapak kaki lentur bergerak sesuai tekanan air. Jadi lemas kakinya itu santai, rileks, gitu ya. Telapak kaki tertekuk sewaktu kaki diayun ke bawah dan lurus waktu kaki diayun ke atas. Pada ayunan ke bawah, lutut harus lurus dan diayunkan kaki sampai telapak kaki sekitar 50 cm dari permukaan, gitu ya. Gitu. Gerakan kaki lanjutan, ya, berikutnya. Saat menggerakkan kaki di atas mulai dari pinggul, biarkan lutut sedikit tertekuk. Pertahankan posisi lutut sehingga tertekuk tersebut dengan stabil saat meneruskan ayunan kaki ke atas, mendorong ke atas dan ke belakang dengan punggung telapak kaki. Pergelangan kaki lemas sepenuhnya, tekanan pada gerakan ke atas. Lutut tidak menembus permukaan air, bentuk gunungan air bukanlah semburan air. Kaki gerakan bergantian dengan cukup cepat agar arah renang tidak berbelok-belok, itu, ya. Dan tadi seperti tadi untuk keseimbangan tadi, naik turun. Coba lihat itu, ya, di gambar seperti itu, ya. Begitu. Ya. Gerakan tangan, cara melakukan kayuhan tangan gaya punggung mulai dengan meluncur, terlentang tangan terjulur ke sebelah atas kepala dan telapak tangan menghadap keluar, gitu ya. Betul, lihat aja di gambar itu, ya. Kayuhan tangan, ya. Miringkan tubuh sedikit ke satu sisi dan salah satu paha agak lebih tenggelam ke air. Putar lengan bawah keluar sehingga telapak tangan menghadap ke bawah, seolah-olah ingin menjangkau pinggir kolam, seperti itu, ya. Menjangkau kolam, ya. Seperti itu. Kayuh dengan lengan yang tertekuk, pergelangan tangan diluruskan, ya. Coba lihat gambar itu, ya, seperti itu, ya. Itu, ya, lihat gambarnya, gitu, ya. Gerakan tangan berikutnya, ya. Sekarang tekuk pergelangan tangan ke depan agar telapak tangan berada dalam posisi untuk melakukan tekanan langsung ke belakang ke arah kaki. Coba lihat, ya. Ya, seperti itu, ya, gambarnya. Coba lihat. Biarkan siku setinggi mungkin, sejauh mungkin ke depan. Saya katakan mengayuh, tekuk siku agar lengan berada dalam posisi untuk melakukan tekanan langsung ke arah belakang, ke arah telapak kaki. Saat lengan tegak lurus dengan tubuh dalam posisi untuk mengayuh, kembali luruskan pergelangan tangan yang lain. Pada titik ini lengan dan telapak tangan mestinya sekitar 30 cm di bawah permukaan air dan sejajar dengan permukaan air. Sekarang dalam posisi optimum untuk melakukan dorongan badan air ke arah belakang. Biarkan siku tertekuk saat mulai mengayuh ke arah telapak kaki dengan seluruh bagian tangan. Lengan depan dan telapak tangan mestinya naik sedikit ke arah permukaan air pada waktu mengayuh. Telapak tangan harus pada kedalaman sekitar 10 cm pada waktu melewati bahu. Saat tangan melewati bahu, mulai luruskan siku dan lemaskan pergelangan tangan. Tekanan air akan menekuk telapak tangan ke belakang. Pertahankan tangan dalam posisi tekuk
tegak lurus dengan garis kayuan selama mungkin. Saat tangan hampir terjulur penuh, putar seluruh lengan ke posisi telapak tangan, tertelungkup dan tekan ke bawah. Gunakan tekanan tangan ke arah bawah ini membantu memiringkan tubuh ke arah yang berlawanan dan mengangkat bahu untuk pemulihan tangan. Gitu ya. Seperti itu, ya, gambarnya kalian lihat gitu ya. Seperti itu, ya. Ya. Siku terus lurus tapi biarkan pergelangan tangan benar-benar lemas saat mulai mengangkat lengan dari air. Pulihkan tangan dengan lurus, telapak tangan terunggus seperti itu dalam gambar ya. O itu. Saat tangan melewati ketinggian bahu dalam tahap pemulihan, putar seluruh tangan sehingga ujung-ujung jarinya menunjuk ke luar, menjauh tubuh, julurkan lengan sejauh mungkin ke depan. Saat mulai mengirimkan tubuh ke sisi tersebut, kembali dan tangan dalam air. Telapak tangan tertelungkup, siap untuk memulai kayuan berikutnya. Lemaskan pergelangan tangan, putar lengan ke luar seperti gambar itu ya. Tangan yang sebelah melakukan gerakan yang serupa, mulai mengayuh saat memiringkan tubuh ke sisi tangan tersebut saat memulai permulaan tangan lainnya. Ya, ya, seperti itu. Kalian lihat gambarnya, ya, gerakan-gerakannya, gitu nggih? Ya, seperti itu. Baik, kita langsung aja ke gerakan kombinasi tangan kaki dan mengambil napasnya. Kaki dan tangan terus bergerak seperti pada poin di atas. Dengan gaya ini tidak akan ada kesulitan dalam pengambilan napas karena wajah kita berada di atas permukaan air. Mungkin yang jadi masalah adalah apakah kita sudah sampai ujung kolam atau belum, karena kita tidak bisa melihatnya, mata kita menghadap ke atas. Hal ini bisa diatasi dengan menghitung perkiraan jumlah kayuan tangan, gerakan kayuan tangan ini ya, seperti itu. Nah, baik, itu ya diantaranya gaya punggung gitu ya. Kemudian kita sampai kepada tahap berikutnya, yaitu yang bahasan yang terakhir, dan ini adalah gerakan yang paling sulit di antara gerakan-gerakan renang yang ada gitu ya. Jadi kita menganalisis gerakan renang gaya kupu-kupu. Melakukan gerak renang gaya kupu-kupu ya, gerakan kakinya itu posisi awal kaki dan paha dengan posisi lurus ya. Jadi posisi awal kaki dan paha dengan posisi lurus. Lutut tidak boleh ditekuk, jadi lurus itu. Juga kedua telapak kaki dalam posisi agak berdekatan, agak rapat satu sama lainnya ya. Kemudian gerakan kedua kaki secara bersamaan sedikit ke atas permukaan air ya. Kemudian jatuhkan kedua kaki secara bersamaan ke bawah sehingga memunculkan dorongan ke depan. Pinggul agak terdorong dan naik ke depan. Ulangi langkah B dan C di atas. Perhatikan juga pinggul pantat agak bergerak ke atas sehingga akan memberikan gaya dorong ke depan yang lebih besar. Jadi kekuatan sebenarnya adalah di gerakan pinggul, bukan di kaki gitu. Itu pada gerakan gaya kupu-kupu seperti itu gitu ya. Ya. Gerakan tangannya, posisi awal kedua tangan lurus di atas gitu ya. Seperti itu ya. Kepala kedua telapak tangan berdekatan tapi tidak perlu menempel satu dengan yang lain. Jadi ulangi, posisi awal kedua tangan lurus di atas kepala ya. Seperti itu. Ya. Gitu ya, seperti itu ya. Kemudian tarik kedua tangan ke bawah secara bersamaan ya. Terus naik, terus tarik sampai ke belakang. Kemudian angkat kedua tangan secara bersamaan keluar dari permukaan air dan ayunkan kembali ya. Ya, seperti itu ya. Ya. Tangan secara bersamaan keluar dari permukaan dan ayunkan kembali ke depan. Ulangi langkah seperti itu. AC ya. Ya, gerakan gaya kupu-kupu seperti itu. Ketika menjatuhkan tangan ke air, maka seolah-olah ibu jari menyentuh permukaan air lebih dulu telapak tangan agar menghadap ke luar, gitu ya. Ya. Baik, kita lanjutkan, yaitu gerakan kombinasi tangan, kaki dan mengambil napas. Gerakan kaki seperti pada poin 1 di atas, kemudian gerakan kedua tangan ke bawah secara bersamaan. Pada waktu gerakan tangan ke bawah, inilah saat kita sedikit menaikkan kepala ke atas untuk mengambil napas. Gerakan kaki dan tangan dilakukan bergantian. Jadi waktu mengambil napas seperti itu. Perhatikan setiap gerakan dalam gerak renang gaya kupu-kupu. Kemudian perhatikan pula kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi ketika gerak renang gaya kupu-kupu adalah sikap badan kaku, jadi tidak rileks atau lemas. Badan tidak streamline, tidak berada di permukaan air. Gerak anggota badan yang miring ke kanan dan ke kiri. Cara ayunan tangan kaki kurang pas ya. Kaki badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut gitu ya.
Begitu ya, anak-anakku yang saya cintai, saya banggakan. Terima kasih sekali, jazakallah khair, barakallahu fiik ya, atas atensi kalian mengikuti pembelajaran analisis gerak renang ini. Mudah-mudahan bisa tercapai apa yang kita cita-citakan tadi, apa yang kita inginkan itu setelah mengikuti pembelajaran ini. Lagi terima kasih, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.